Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakih Mustafik. Saya dari jurusan Ilmu Kelautan dengan NIM 23041352357. Di sini saya akan menjelaskan cara mendownload data citra. Yang pertama, buka aplikasi USGS di Google Chrome. Lalu klik Word Feature. Lalu isi data-data berikut sesuai dengan modul. Lalu klik Show. Lalu klik pulau yang akan kita download nanti. Setelah itu isi tahunnya. Setelah itu klik dataset. Klik langsat. Lalu klik langsat collection 2 level -1. Checklist semuanya lalu tekan result. Setelah itu pilih kota yang akan kita download. Klik download lalu tunggu hingga selesai. Klik kanan pada layers, lalu add data, lalu klik pulau yang telah Anda download di USGS. Setelah itu, kecilkan kotak yang ada di samping. Lalu tekan Arch Toolbox, lalu klik Data Management Tool, klik Raster, lalu klik Composite Band. Lalu zoom kota tersebut hingga jelas dan geser kota tersebut hingga sejajar. Lalu klik Windows dan Katalog, klik New Data, lalu klik Editor dan klik Create Feature yang ada di samping. Lalu klik pulau yang ada di samping yaitu Create Feature, lalu poligonkan, lalu titikkan hingga merata. Lalu klik 2 kali pada garis yang sudah dititikkan, klik Editor, klik Save Edit, lalu Stop Editing. Lalu lakukan cara yang sama ke pulau yang kedua. Lalu unchecklist kotak yang ada di sebelah kiri sampai background hitamnya hilang. Setelah itu klik Windows, lalu klik Search, lalu ketik Polygon, lalu klik 2 kali yang paling atas. Setelah itu unchecklist 3 kotak yang di sebelah kiri sampai warnanya hilang. Hapus tulisan polygon yang di search, lalu ganti dengan tulisan buffer. Lalu klik buffer yang paling atas 2 kali. Setelah itu hapus tulisan buffer, ganti dengan polygon to length. Seperti biasa, pilih yang paling atas dan klik 2 kali dan tunggu. Lalu klik Windows. Lalu klik New Data 2 kali dan ditunggu hingga loadingnya selesai. Lalu ganti nama folder yang ada di data new folder menjadi nama pulau dan tahun yang sudah tertera atau yang sudah di-download. Lalu ganti nama folder yang ada di new folder yang kedua tadi. Dengan pulau dan tahun yang sudah Anda download. Setelah itu unchecklist 2 tabel yang ada di sebelah kiri. Lalu klik 2 kali di tengah-tengah peta. Setelah itu unchecklist lagi tabel yang ada di sebelah kiri. Lalu klik baseline sekali dan tunggu. Setelah itu checklist 2 kotak nama pulau yang telah kita namai. Setelah itu klik baseline 2 kali, lalu di double, tunggu hingga selesai. Setelah itu unchecklist 2 kotak nama pulau yang di sebelah kiri, lalu ditunggu hingga selesai. Setelah itu klik baseline sekali, lalu tunggu hingga selesai. Setelah itu klik shoreline yang ada di data, lalu klik 2 kali pada pertengahan peta dan klik baseline-nya juga di new data. Setelah itu ditunggu. Setelah itu tunggu hingga loadingnya selesai. Loadingnya ada di bawah tuh warna biru. Tunggu hingga selesai. Setelah itu kita klik add base map dan tunggu hingga loadingnya selesai. Setelah itu kita atur posisi peta yang sesuai dengan yang kita inginkan.
kita atur mau atas atau ke bawah, dan disesuaikan yang ingin kita sesuaikan. Setelah itu kita klik view, lalu di dalam view itu kita klik layout view dan kita tunggu. Nah, setelah kita tunggu hasilnya kayak gini ya, yang peta yang sudah kita layout. Setelah kita layout, lalu kita sesuaikan peta dengan kotak yang ada di tengah peta tersebut. Kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Lalu setelah itu kita pilih rectangle untuk membuat kotak di samping peta. Fungsi kotak tersebut adalah untuk pertama untuk menaruh judul, yang kedua untuk menaruh legenda, terus yang ketiga untuk menaruh peta kecil apabila diinginkan. Terus kita rapikan kotak-kotak tersebut menjadi rapi. Kita rapikan dan kita sesuaikan ukuran yang ingin kita pakai. Setelah itu kita ke teks untuk membuat judul pada peta atau membuat judul pada kotak yang di samping peta yang telah kita susun. Judul yang sudah kita buat lalu kita sesuaikan dengan kotak agar rapi dan terlihat lebih menarik. Setelah judul kita buat, lalu kita ke insert untuk mencari mata angin, lalu kita taruh di sebelah kanan mata angin tersebut, lalu kita sesuaikan dengan kotak. Setelah mata angin, lalu kita masukkan logo Unri yang telah kita simpan di folder. Lalu kita ke insert untuk mencari legenda. Setelah mencari legenda, kita ke insert untuk mencari skala bar. Kita tunggu sampai skala bar muncul. Nah, setelah muncul skala bar, kita sesuaikan dengan kotak yang ada di atas supaya rapi. Kita sesuaikan, kita kecilkan, kita letakkan di bagian tengah kotak pertama, lalu kita lebarkan sedikit. Oke, kita rapikan lagi tetap sampai benar-benar rapi dan tidak mencong-mencong guys ya. Lalu kita rapikan, majukan, mundurkan. Setelah kita mencari skala bar, lalu kita mencari skala angka untuk kita letakkan di bagian atas, dan jangan lupa kita ubah skala angkanya itu menjadi kilometer juga. Oke, kita lebarkan sedikit, lalu kita sesuaikan atau kita rapikan sesuai yang ingin kita rapikan lah, itulah bahasanya. Lalu kita ke insert, tunggu sampai keluar, agak lama dia guys ya, tunggu insertnya. Setelah itu kita ke data frame untuk membuat peta kecil ya guys ya, lalu kita rapikan. Setelah jadi data frame yang ingin kita buat tadi, kita ke teks, lalu kita tulis nama, NIM, Praktikum SIG pertemuan ketiga, terus nama aslab, contoh Muhammad Ramadan Yuzhar, yaitu nama aslab saya, dan kelas dari jurusan ilmu kelautan seperti contohnya kelas IKB. Setelah itu kita sesuaikan atau kita rapikan sedemikian rupa sampai benar-benar rapi.
Di data frame yang telah kita pilih itu, kita perbesar lagi mapnya untuk mencari lokasi atau pulau yang telah kita download. Setelah itu, kita pergi ke teks untuk menulis sumber data yang akan kita pakai, yang akan kita tulis ke dalam kotak nomor 4. Sumber data yang pertama itu seperti yang pertama ya, Citra Landsat 8 perekaman tahun 2017, dan yang kedua itu ada Citra Landsat 8 perekaman tahun 2023, dan yang ketiga itu adalah tahun pembuatan 2024. Setelah itu kita rapikan sumber data yang telah kita ketik di teks tersebut sesuai dengan keinginan kita. Setelah rapi, kita klik file, lalu langkah terakhir adalah kita ekspor map tersebut.